Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Beda dengan video yang lain, sekarang gue akan merekomendasikan daypack atau tas yang lu bisa dipakai harian, sekolah, ke kantor, ataupun traveling. Karena ukuran tas ini sebetulnya lebih besar dibandingkan daypack yang biasa lu pakai ke sekolah ataupun ke kantor. Ini ukurannya lebih besar dan nantinya akan berpengaruh kepada bawaan yang mungkin akan cukup untuk keperluan lu yang memang selama ini lu mungkin ngerasa tas gua kekecilan bang, yang 25 atau 30 liter. Ini lebih besar kapasitasnya dan nanti akan ada beberapa fitur yang memang akan mendukung kegiatan lu ketika lu pakai tas ini. Dan satu lagi, ini dia. Ini sebetulnya yang bisa lu lihat, ini adalah ransel. Tapi sebetulnya ini bukan ransel aja. Sebetulnya ini adalah duffel. Nah, ini tuh sebetulnya duffel tapi bisa dijadikan sebagai ransel. Jadi dua produk ini yang mungkin sekarang akan gua rekomendasikan ke lu, akan gua bahas semuanya. Karena memang ini nantinya akan lu perlukan untuk kegiatan-kegiatan yang gua tadi sebutin. Termasuk sebetulnya untuk traveling. Kalau emang lu mungkin tas gunung itu hanya untuk naik gunung aja, tapi lu pengen punya tas khusus traveling, kedua tas ini bisa jadi pilihan yang tepat sebetulnya. Sekarang gua akan bahas spesifikasi dari kedua produk ini dari mereknya Forester. Yang daypack ini Forester O-Series nama serinya. Untuk yang duffel ini namanya agak ribet ya. Ini bisa lihat, ini duffel Duck Hague 02. Nah, jadi ada dua tas yang memang lu bisa pilih di sini, khususnya sih untuk kebutuhan traveling atau jalan-jalan yang memang waktunya panjang tapi nggak mau bawa tas gunung atau tas carrier. Ini tas Forester O-Series 30 liter. Gue pertama kali ngeliat tas ini sebetulnya, kok ini tas gede gitu. Nggak kayak tas 30 liter yang pernah gue punya. Dan memang ketika gue lihat lagi dari fitur-fiturnya, ini bukan hanya sekedar gede, tapi komplit untuk lu menyimpan barang-barang kecil. Jadi ketika nantinya lu melakukan packing ke tas ini, bisa dibilang, bisa dipastikan barang-barang kecil itu akan rapi disimpan di pocket-pocket kecil yang ada di tas Forester O-Series ini. Sekarang gua akan bahas dulu ke bahannya. Untuk bahan yang dipakai di sini, pakai bahan Cordura dan Dalby. Jadi karakter bahannya itu tebal ya. Nih, ketika nantinya lu pegang kayak gini tebal. Dan di sini kayak ada semacam U-set construction atau kayak semacam ripstop gitu, sehingga ketika lo pegang itu udah bahannya tebal dan diperkuat oleh bahan yang semacam ripstop kayak gini. Jadi untuk lo yang lagi nyari tas harian atau tas ukuran dengan 30 liter tapi pakai bahan yang kuat dalam jangka panjang, ini bisa jadi salah satu pilihannya, karena bahan yang dipakai di sini bukan bahan-bahan yang tipis yang memang mudah robek ketika tertusuk mungkin tembok atau ranting. Karena memang ada aja tas 30 liter kayak gini yang dipakai untuk harian, bahannya itu ya sobek dan kita ngerasa kurang pede ketika dipakai, apalagi untuk belusukan atau untuk dipakai di kegiatan yang memang sering berbentuan dengan benda lain. Untuk warnanya ini full hitam sebetulnya, paling ada beberapa ornamen di sini. Ini kayaknya sih pakai bahan reflektif ya. Ornamen-ornamen yang warna silver ini atau putih ini. Dan di sini dipadukan dengan beberapa aksen yang berwarna merah biar nggak polos hitam banget. Salah satunya di sini ada holder untuk nantinya. Kalau di tas gunung sih ini untuk trekking pole ya, untuk holdernya. Tapi kalau emang untuk harian bisa lu gunakan untuk menyimpan beberapa produk di sini. Dan di sini pun ada talinya lagi yang tadi gue bilang. Biasanya trekking pole punya holder atas dan holder bawah juga. Ya kalau emang lu ketika traveling itu bawa tongkat kayak semacam trekking pole gitu, atau semacam produk yang panjang gitu, bisa lu manfaatkan kedua holder ini, entah itu yang atas atau yang bawah, untuk penyimpanan barang tersebut. Sekarang gua akan bahas dari fitur-fitur dulu. Di bagian atas ini, di sini ada handle, yang mana handle-nya ini ada busa yang terbilangnya tebal. Jadi ini akan ngebuat kita nyaman ketika mengangkat tasnya ini, karena memang udah si handle-nya ini lebar, kuat, nggak mudah untuk sobek karena di sini udah di bartek juga nih di kiri dan di kanan. Tapi ketika digenggam kayak gini ya
ngasih kenyamanan yang enak dibandingkan sebetulnya lu menggenggam handle yang belakang. Jadi untuk di tas ini ada dua handle, handle yang di belakang dan handle yang di depan sini. Ya mungkin sewaktu-waktu ya amit-amit salah satunya robek, padahal ini udah dibartek sih sebetulnya. Tapi lu ada cadangan handle di bagian depan sini. Dan di bawah handle di sini ada resleting, bisa lihat. Dan di sini pakai merek apa nih resletingnya nih, kita lihat nih. Ini pakai merek ya kakak zipper ya. Ini ya kakak zipper karena rata-rata sih untuk brand legend kayak gini ya, brand Forester ini ya udah pakai detail-detail kecil kayak resleting ini ya pakai merek ternama juga. Nah di sini bisa lu gunakan untuk penyimpanan beberapa barang. Gua sih biasanya nyimpen kacamata di sini, tapi enaknya sih atau sarannya sih simpan kacamata yang mempunyai case-nya gitu, yang mempunyai tempatnya gitu, biar ketika nantinya terjepit untuk tasnya, si kacamata kita masih terlindungi. Ada beberapa tas kantor atau tas untuk traveling, di tempat kacamatanya ini sebetulnya udah ada case-nya gitu, case agak keras. Kalau ini tidak mempunyai case keras atau tidak mempunyai tempat yang keras di bagian dalam, hanya kain aja. Tapi di sini untuk penyimpanan kacamata disediakan. Di bagian depan sini ada resleting utamanya, dilindungi dengan penutupan kain kayak gini. Jadi resletingnya sebetulnya nggak langsung kelihatan, tinggal dibuka kayak gini, dan di kanan di kiri dibuka aja untuk bakalnya. Yang mana ini tali kompres, dan di sini pakai bakal yang bagus sih. Wah ini bakal-bakal bagus yang mana untuk carrier ataupun depek-depek yang sekarang itu kelihatannya peduli terhadap kualitas, itu ya pakai bakal-bakal model kayak gini. Yang mana model kayak gini, walaupun gua tarik kayak gini nih, ini keras banget dan pengunciannya bener-bener maksimal. Di sini gua akan tunjukkan ruangan utama menuju ke dalam depek ini. Bisa dilihat di sini. Nah, langsung kelihatan di bagian atas ini kain yang tadi gue sebutin, ini untuk penyimpanan kacamata bisa. Nah, di sini ada slot untuk laptop, kurang lebih sih ukurannya 15 inci. Di sini gua masukin laptop gua dan masuk tentunya. Kalau laptop gue sih ukurannya kurang lebih ya 15 inci juga kayaknya, atau 13 inci gitu. Kurang lebih lah. Dan memang masuk di sini ketika diaplikasikan untuk penyimpanan laptop. Di bagian depan dan di bagian belakang ini punya bantalan busa yang empuk. Jadi ketika gue simpan laptop kayak gini, gue tetap ngerasa aman. Karena memang ketika nantinya ada benturan dari barang-barang yang disimpan di sini, ataupun benturan dari belakang, dari back system carrier-nya, di sini ada busa yang lumayan melindungi benturan terhadap laptop langsung nantinya. Dan di sini ada pengunciannya. Cuman sayangnya ini penguncian laptopnya tuh kayak kepanjangan deh. Tapi memang kalau panjang kayak gini nantinya enak ketika nantinya lo mungkin menyimpan dokumen-dokumen di sini masih bisa dikunci. Tapi khusus untuk laptop gua di sini ya paling tidak rapat ke talinya banget. Jadi masih ada space kosong lah sebetulnya, nggak ngunci-ngunci banget. Ya keuntungannya nanti kalau emang menyimpan dokumen masih ada space yang lumayan luas ke bagian atasnya. Di bagian ruangan untuk nantinya kita menyimpan beberapa barang di sini polos aja, nggak ada pocket apapun, nggak ada kompartemen apapun di bagian tengah sini. Jadi polos aja. Sekarang kita ke bagian depan. Di bagian depan sini ada front pocket, lebih tepatnya ada dua front pocket. Yang pertama yang besar ini front pocketnya, kita lihat. Jadi di depan ini, jadi front pocket yang gede ini ada beberapa kompartemen kecil yang sering gua lihat di beberapa tas kantor lainnya. Sebetulnya di sini ada penyimpanan pulpen atau pensil-pensil, di sini bisa disimpan. Terus di sini ruangan yang agak gede, terus di bagian tengah sini ada lagi ruangan. Di bagian bawahnya ini ada ruangan menggunakan resleting. Jadi kompartemen di bagian front pocket yang gede ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sih tipikal tas kantor ya, yang memang ketika di beberapa brand gua lihat, entah itu di Array, Consina, Caliber sekalipun, menambahkan kompartemen untuk alat kantor. Yang tadi gua bilang di sini untuk pensil mungkin, atau untuk kalkulator atau charger kita bisa disimpan di kompartemen yang memang peruntukannya di front pocket yang besar tadi. Front pocketnya bukan itu aja, ada satu front pocket lagi yang resletingnya lebih kecil kelihatannya untuk ruangannya. Dan di sini
Gua simpen untuk kemeja gua dan cukup karena memang untuk ruangan front pocketnya sampai bawah nih. Jadi untuk ruangan front pocketnya itu dari atas sampai ke bawah sini. Di depan sini bisa lo fungsikan juga untuk penyimpanan jas hujan satu set atau jas hujan ponco. Karena sekarang lagi musim hujan nih, kalau emang lo mau menggunakan tas ini ke kantor, ya untuk jas hujan sih kalau memang di dalam box motor atau di bagasi motor udah penuh, bisa lo manfaatkan front pocket yang ada di sini. Karena front pocket di tas ini ada dua yang tadi gue sebutin, ada yang gede, ada yang kecil. Menurut prediksi gue sih kayaknya cukup nih untuk front pocket yang kecil yang ada di depan sini untuk penyimpanan ponco atau jas hujan satu set lo. Di bagian bawah di sini ada nama serinya, O-series di sini. Di kiri dan kanan itu kayak ada frame atau bingkainya itu warna merah. Di sini ada tali webbing warna merah, tapi di sini nggak ada bahan reflektif. Biasanya tali yang kayak gini tuh ada bahan reflektif. Ke bagian bawah lagi di sini ada resleting yang langsung menunjukkan di sini ada rain covernya. Jadi ketika nantinya lu beli daypack dari Forester ini udah dapat atau udah include si rain covernya. Gua coba pasang deh untuk rain covernya. Warnanya biru nih. Ini bahannya lumayan tebel sih. Bahannya lumayan tebel dan ketika di dalam itu ada laptop dan ada beberapa barang, di sini sih cukup untuk penutupan rain covernya. Paling yang nongol-nongol dikit ya kayak gini paling ya. Untuk botol minum gua, untuk botol minum itu ya sebetulnya tinggal dirapi-rapin aja nantinya untuk lebih merekatkan. Jadi bisa lihat di sini untuk lingkaran penutupan dari si rain covernya dari atas ini nutup shoulder strapnya, dari kanan sini ketutup, untuk side pocketnya kiri juga ketutup, bagian bawah juga ketutup. Jadi untuk lingkaran penutupan dari rain covernya sih udah ideal, karena ini ukuran yang diperlukan sebetulnya. Ada aja rain cover yang memang tidak tertutup sempurna kayak gini, hingga akhirnya ya akan percuma gitu ketika ada bagian yang nggak ketutup dan air akan rembes melalui lubang yang nggak ketutup oleh rain cover tadi. Sekarang gua bahas ke bagian kanan dan kiri. Kanan dan kiri sebetulnya sama aja sih. Bagian kanan dulu. Di bagian kanan sini ada dua tali kompresi. Yang ngebedain di bagian kanan sini tali kompresinya untuk lebih mengunci barang-barang yang nantinya disimpan di side pocket ini. Dan side pocket ini bukan pakai bahan mesh, tapi pakai bahan utama, pakai bahan Dalby dan Cordura yang tadi gue sebutin di awal. Jadi sebetulnya untuk side pocket yang ada di sini tidak terlalu bisa memberikan peregangan yang over banget. Beda dengan front pocket yang pakai bahan full mesh. Tapi keuntungan lu punya tas dengan side pocket kayak gini, pakai bahan utama kayak gini ya tidak mudah untuk jebol. Karena untuk bahan full mesh itu ya gampang untuk jebol. Di sini gua coba untuk masukin tumbler dengan tinggi yang lumayan nih dan diameter yang normal. Di sini masih masuk, masih aman. Tapi kemungkinannya untuk ukuran diameter tumbler yang lebih gede sih agak maksa sedikit, apalagi di bagian dalam itu udah padat. Padat itu sih biasanya ya di konteksnya itu untuk traveling ya. Tapi kalau untuk ke kantor sih jarang yang padat-padat banget, kecuali lu bawa baju di dalamnya. Kalau ke kantor kan bawa dokumen paling laptop, jadi diameternya agak gede, kemungkinan masih bisa masuk. Nah di sini dikunci nanti oleh tali kompresi yang ada di bawah sini. Sekarang gua akan bahas di bagian back systemnya. Di back systemnya itu ini pakai back system model busa, dan ini pakai busa yang empuk banget kayak semacam busa angin gitu. Termasuk yang di sini juga. Dan untuk jenis tas kantor sih sebetulnya di sini dikasih hip belt, dan ini ngebantu nih untuk lu bukan hanya menggunakan ini ke kantor, tapi untuk traveling di sini untuk hip beltnya dikasih, walaupun yang nggak kayak tas gunung banget gitu untuk si hip beltnya. Tapi kalau emang lu ngerasa hip beltnya ini ngeganggu ya, kayaknya lu nggak perlu hip beltnya. Hip beltnya ini bisa diumpetin nih, karena di sini ada lubang untuk lu memasukkan lipatan hip beltnya. Nah di kanan dan di kiri sini. Ya, kalau emang lu lagi nggak mau traveling ya dilipat kayak gini aja. Jadi yang kelihatan itu ya kayak ransel biasa, bukan ransel-ransel yang ribet lah. Shoulder strapnya di sini ada tali dada, masih pakai bakal yang bagus. Di sini kalau lu tanya ketebalan busanya sebetulnya nggak tebal-tebal banget. Ya sebetulnya berbeda-beda lah.
Ada beberapa ransel-ransel kayak gini yang memang tebel, ada yang memang tipis kayak gini. Ini terbilangnya tipis dan kayak semacam pakai busa-busa angin gitu yang memang empuk, dan semoga sih dalam jangka panjang nggak mudah untuk kempes. Busa yang ada di shoulder strap ini. Di tengah-tengah sini ada sedikit sirkulasi udara sebetulnya. Walaupun ini tas ransel, tas harian, tapi kalau emang lu nantinya pakai di kereta mungkin ya, kalau udah padat gitu, ini lumayan lah. Ada sedikit jeda untuk sirkulasi nantinya masuk ke sini dan meniup punggung lu yang kegerahan di dalam kereta mungkin, atau kondisi berdesak-desakan. Itu untuk tas Forester O-Series. Gua coba pakai biar lu ada bayangan di ukuran tinggi badan 170 kayak gua nih. Gua 170 cm, kurang lebih penampilannya kayak gini. Nih, ketika ransel Forester ini dipakai di ukuran badan 170 cm. Sekarang gua akan bahas tas yang kedua atau travel bag lebih tepatnya. Oke, ini tas yang kedua serinya Dekhaeg 02. Nah, di sini nih ternyata nih ada nama serinya nih. Dekhaeg 02. Jadi ini sebetulnya lebih ke travel bag atau mungkin lu bilangnya duffel, boleh aja. Tas ini sebetulnya multifungsi, bisa lu tank-tank kayak gini atau bisa lu ransel kayak tadi. Yang tadi gue lupa ngasih tahu harganya, nanti gue tulis aja. Ini untuk harganya 265, harga yang terjangkau sebetulnya untuk tas travel bag. Sekarang gue akan bahas bahan yang ada di sini. Ada 3 bahan kurang lebih yang dipakai di sini. Yang pertama Cordura 1000. Terus ada Dalby dan ada double mesh. Untuk Cordura 1000 kemungkinannya yang warna hitam pekat ini nih, karena ini paling tebal, 1000 denier nih, tebal banget ini. Ini tipikal tas awet dalam jangka panjang tuh ya pakai bahan-bahan Cordura 1000 kayak gini. Terus yang memang ada motifnya ini pakai bahan Dalby. Ini pakai bahan Dalby yang memang terasa lebih tipis dibandingkan Cordura tadi. Double meshnya sebetulnya kemungkinannya nih di bagian dalam, nanti kita lihat. Forester kayaknya ingin nunjukin tas ini masih terbilangnya ringan, tapi kalau emang lu mau pakai dalam jangka panjang masih bisa, karena di sini dikasih bahan-bahan yang tebal. Salah satunya ya Cordura 1000D. Di bagian atasnya di sini ada handle. Handle ini fleksibel, bisa lu genggam kayak gini, tapi untuk membuka handle ini tinggal dibuka, karena di sini pakai bahan velcro untuk pengunciannya, dan di sini nanti lu bisa untuk menutup biar tetap rapi. Jadi kalau dibuka itu ya webbing yang dilipat dan dibartek kayak gini aja. Ketika nantinya ditenteng dalam jangka waktu yang panjang dan mungkin berat, lebih nyaman sih disatuin untuk kedua webbingnya dan dibalut dengan bahan yang lembut di sini. Si handle ini bisa lu umpetin ke bagian dalam. Nih, bisa lu umpetin ke bagian dalam kayak gini, entah itu kiri ataupun kanan. Jadi ketika nantinya lu pakai di mode ransel, ya ini talinya nggak ngeganggu, jadi kelihatan kayak ransel kayak gini aja nih kalau emang lu menggunakan mode ranselnya. Jadi bisa diumpetin lah untuk si handle yang ada di atas ini. Akses menuju ke ruangan utamanya sebetulnya kelihatannya kecil nih. Jadi sebetulnya nggak lebar-lebar banget untuk lubangnya, dan enggak bulat gitu, lebih ke persegi panjang. Di satu sisi ini sebetulnya ya tidak terlihat seperti duffel. Duffel itu ya tipikal-tipikal yang memang akses utamanya itu kan gede. Kalau ini sih kecil, jadi nggak kelihatan kayak duffel. Tapi di satu sisi ya mungkin kalau emang lu tidak terbiasa dengan lubang yang kecil kayak gini, ya mungkin harus terbiasa dengan lubang yang memang tidak terlalu gede di sini. Karena kalau gue bandingkan dengan beberapa travel bag atau duffel yang gue punya di rumah, ya gede banget tuh pembukaan akses utamanya. Ini pembukaannya lebih kecil aja. Dan di sini masih pakai YKK zipper untuk resletingnya. Jadi untuk jangka panjang YKK zipper kayak gini ya jaminan rusak dalam jangka pendek sih sebetulnya jarang terjadi ya untuk merek YKK ini. Ini gue pakai selimut ya untuk dimasukin ke bagian dalam. Sekarang gua akan lihat ke bagian dalamnya. Jadi ini penampilan ruangan utama dari duffel ini atau travel bag ini. Setelah gua lihat-lihat sih polos aja, yang nggak ada kompartemen apapun, nggak ada fitur apapun. Kalau emang lu lihat di sini ada kayak semacam velcro gitu, ketika dibuka sih
ada busa yang dipasang di sini. Ini akan memudahkan lu untuk mencuci nantinya. Jadi busanya juga bisa lu copot, bisa lu bersihkan. Jadi ataupun ketika nantinya busanya dalam jangka 2 tahun, 3 tahun mungkin udah mulai kempes, lu bisa custom ke tukang busa mungkin untuk kita mengakses ke busa bagian bawah. Jadi untuk jangka panjang dari segi perawatan dan dari segi repairnya pun nanti akan mudah di duffel ini. Kalau emang lu ngerasa tadi ruangan utamanya itu gede, karena memang ukuran yang ada di sini tuh 40 liter. Kalau ransel yang tadi, yang Osiris tadi itu 30 liter. Kalau travel bag ini atau duffel ini ukurannya lebih gede 10 liter, yaitu 40 liter. Nah di bagian sini, entah itu di depan atau di belakang, di sini ada 2 kompartemen. Gue bahas sebagian belakang dulu. Jadi kompartemen ini bisa dijadikan sebagai penyimpanan barang. Di sini disimpan barang-barang yang diperlukan secara darurat untuk pengambilannya. Karena di sini ruangannya dari kiri sini ke bawah sampai ke kanan sini. Ini terbilangnya ukurannya gede sih sebetulnya. Dan di bagian depan sama ada ruangan yang ukurannya sama gedenya. Yang ngebedain di bagian depan sini ada satu resleting dan logo Forester di sini. Jadi ada semacam 2 front pocket sebetulnya. Front pocket yang paling luar itu yang pakai resleting ini ukurannya dari pola sini nih. Terus ke front pocket dalam sini. Oh, ternyata ini ada talinya nih. Oke, nanti gue bahas. Gue tunjukin dulu untuk luas dari front pocketnya. Sama nggak dengan yang belakang? Ternyata sama. Nih, ukurannya dari sini ke bawah sampai ke sini. Jadi ukuran front pocket depan dan belakang itu sama aja. Dan di sini ternyata baru gua tahu ada tali untuk mode sling back-nya. Dari tadi sebetulnya gua agak curiga ada 2 tali di sini, lebih tepatnya 2 tali webbing di sini kanan dan kiri. Ya ini menunjukkan tas ini bisa digunakan dalam mode sling. Nah ini dia. Oke. Dan detail kecil yang memang menarik sebetulnya dan terbilang udah modern sekarang. Jadi untuk pemasangan di sling bag-nya tadi, kalau lihat modenya itu kayak gini nih. Nih. Modenya itu fleksibel untuk berputar-putar kayak gini. Jadi ketika lu masukin di sini, kalau emang di sini nggak lurus untuk tali webbingnya, lu bisa putar sesuka hati lah. Nggak usah mencopot bakal yang ada di sini. Karena untuk mode yang lama itu ya, kalau emang nggak lurus tali webbingnya harus copot bakal dulu baru dipasang lagi. Jadi mode kedua setelah tadi ditenteng kayak gini, bisa di sling atau di selempang kayak gini. Nah, walaupun akhirnya kalau gue pribadi lebih nyaman di ransel sih. Untungnya ini ada mode ransel. Jadi itu mode kedua. Nanti kita bahas ke mode ketiga ketika ngebahas bagian belakang. Di bagian kanan dan kiri nggak ada apa-apa karena ada beberapa duffel sebetulnya yang memang ada slot untuk kompartemen sepatu atau sendal ya. Kalau ini nggak ada di bagian kanan atau di bagian kirinya. Sekarang kita ke bagian belakang. Di sini ada satu resleting yang mana resleting ini ketika dibuka di sini menunjukkan adanya shoulder strap. Nah, jadi shoulder strapnya ini kalau emang nggak dipakai, kalau emang lu mau menggunakan mode jinjing atau di selempang tadi ya bisa diumpetin kayak gini untuk si shoulder strapnya. Dan di sini untuk talinya juga bisa diumpetin dan kita langsung pasang di sini. Nah, oke, gua pakai dulu dah. Sebetulnya kalau duffel ada mode ransel kayak gini sih akan selalu gua pilih ya. Ini lebih enak menurut gua dibandingkan di jinjing ataupun di selempang gitu. Ini ya lebih kayak ransel aja, cuman untuk ruangannya lebih lega, 40 liter dan nggak ada sekat apapun di bagian dalam gitu. Tipikal-tipikal duffel atau travel bag kan kayak gitu tuh, kayak koper gitu. Ya udah kosong aja di bagian dalam, jadi kita puas untuk memasukkan barang-barang yang mau kita bawa. Jadi ini penampilan ketika mode ranselnya dipakai, tapi ada tali-tali yang mengganggu. Nah ini gue copot dulu nih. Enaknya gua rapihin dulu bagian depannya nih biar penampilan mode ranselnya itu ya kelihatan kerennya gitu.
Sorry. Nah, udah rapih nih. Sekarang lu lihat perbedaannya. Oke. Nah, kan? Lebih keren menurut gua nih. Jadi ketika lu mau menggunakan mode ransel kayak gini, atau dipakai di pundak kayak gini, ya dirapihin aja. Tali jinjing yang ada di depan dan tali seringnya juga mending dicopot aja. Jadi kelihatannya keren banget, nggak ribet gitu. Kelihatan simple banget untuk tas yang ada di Forester Deck Hague ini. Jadi ini dia ada dua jenis tas ransel dan travel bag tentunya yang bisa lu pilih sesuai kebutuhan lu. Kalau emang lu lebih suka yang model ransel umum kayak gini, tidak multifungsi kayak duffel ini, ya pilih aja untuk kegiatan harian lu, entah itu sekolah, ke kantor, mudik mungkin, ataupun untuk traveling keluar kota. Ini cocok dipakai karena walaupun ukurannya 30 liter, tapi banyak kompartemen-kompartemen yang memang nantinya akan ngedukung untuk perjalanan lu. Dan kalau emang lu lebih suka yang ini, silahkan pilih aja. Ini lebih ke travel bag yang model duffel gitu. Dan ada 3 cara pemakaian. Ada di jinjing, di selempang, dan di ransel seperti yang tadi gua tunjukin. Jadi lu tinggal pilih aja sesuai kebutuhan lu. Harganya sih masih terjangkau banget untuk produk-produk yang disuguhkan oleh Forester. Walaupun gue tahu sebetulnya Forester brand legend yang memang selalu memperhatikan kualitas dari produk-produknya. Kalau emang lu suka dengan kedua produk ini, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Tinggal lu sikat aja. Kalau lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.